Mas-mas dan mbak-mbak bro, jumpa lagi pada serial video pembelajaran SosioSmart. Kali ini kita akan belajar tentang ciri-ciri faktor penyebab interaksi sosial. Ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama adalah interaksi sosial melibatkan lebih dari satu orang. Jadi jumlah pelaku dari interaksi sosial lebih dari satu orang. Yang kedua, terjadinya komunikasi di antara orang-orang yang terlibat dalam interaksi sosial. Kita tahu bahwa syarat terjadinya interaksi salah satu di antaranya adalah terjadinya komunikasi antara individu yang satu dengan individu yang lain. Yang ketiga, mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. Walaupun mungkin tujuan itu tidak sejalan dengan keinginan kedua belah pihak, tapi dipengaruhi oleh waktu yang akan menentukan aksi. Dan yang berikutnya cirinya adalah adanya dimensi waktu. Sebelum kita membicarakan tentang faktor-faktor yang mendasari, kita akan membicarakan dulu tentang tindakan sosial yang ada kaitannya dengan interaksi sosial. Secara sosiologi kita mendefinisikan pengertian dari tindakan sosial adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berhubungan dengan orang lain. Nah, di dalam interaksi sosial pasti di dalamnya akan ada tindakan sosial. Ada beberapa tipe dari tindakan sosial yang dipelajari dalam ilmu sosiologi. Yang pertama, tindakan tradisional. Tindakan tradisional merupakan tindakan sosial yang menggunakan pertimbangan kondisi, kebiasaan-kebiasaan, tradisi-tradisi yang berlaku di dalam masyarakat. Yang bisa kita lihat contoh dari tindakan tradisional ini adalah adanya upacara-upacara adat, tindakan tradisi ketika orang muda ketemu dengan orang yang lebih tua dengan bersalaman, mencium tangan, atau tindakan ketika seseorang berkunjung ke tempat kerabat atau saudaranya biasanya membawa oleh-oleh, atau kebiasaan yang lain ketika kita bertakziah ada tetangga yang terkena musibah, ya itu biasanya ketika ada kematian kita mengenakan pakaian hitam. Berikutnya ada tindakan bersifat rasional, instrumental, yaitu tindakan sosial yang dilakukan dengan pertimbangan dan pilihan secara sadar atau rasional atau masuk akal. Contoh misalnya, tindakan seorang siswa yang memilih SMA sebagai tempat untuk belajar karena dia mempertimbangkan tentang gelar kesarjanaan. Kemudian lulusan SMK, ya mereka masuk ke SMK karena dengan pertimbangan setelah lulus SMK mereka langsung bekerja dengan alasan membantu orang tua. Berikutnya, tindakan afeksi, yaitu suatu tindakan sosial di mana tindakannya dikuasai oleh afeksi, perasaan ataupun emosi tanpa diimbangi dengan pertimbangan yang matang. Misalnya ketika seorang merasa sedih dia akan menangis, ketika dia merasa bangga, merasa bahagia akan tersenyum dan lain sebagainya. Berikutnya adalah tindakan rasional berorientasi nilai. Tindakan ini dilakukan tentunya dengan memperhitungkan manfaat, sedangkan tujuan yang ingin dicapai tidak terlalu dipertimbangkan. Contohnya kita ya tidak berpikir ya mengapa kita harus makan dengan dan minum dengan tangan kanan. Berikutnya adalah kita akan membicarakan tentang faktor-faktor yang mendorong terjadinya interaksi sosial. Yang pertama adalah imitasi, yaitu tindakan meniru orang lain. Ya, contoh di sini misalnya tindakan seorang anak yang begitu mengidolakan ayahnya sehingga
apa yang dilakukan oleh orang tuanya dia tiru. Kemudian meniru gaya rambut. Ya, biasanya remaja-remaja sekarang itu banyak melakukan proses imitasi dengan meniru gaya rambut dari tokoh-tokoh yang diidolakan seperti artis dan sebagainya. Faktor yang kedua, sugesti. Sugesti ini berlangsung ketika seseorang memberikan pandangan atau pernyataan sikap yang dianutnya dan diterima oleh orang lain. Ahli lain mendefinisikan sugesti adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain supaya bertindak, berperilaku sesuai dengan yang diinginkan. Yang kita lihat di sini, misalnya contoh adanya iklan-iklan sampo atau iklan-iklan yang lain di sini ada tindakan mensugesti supaya masyarakat menggunakan atau mengkonsumsi iklan yang ditayangkan. Kemudian yang ketiga, ada proses identifikasi, yaitu kecenderungan atau keinginan seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain. Jadi meniru secara keseluruhan, atau kita bisa mengatakan bahwa identifikasi itu proses imitasi yang secara mendalam. Misalnya seorang anak yang begitu mengidolakan orang tua sehingga sampai kejiwaan dia benar-benar menjiwai apa yang ada pada orang tuanya. Yang berikutnya, sementara ahli yang lain mengatakan bahwa simpati adalah merupakan kondisi ketertarikan seseorang kepada orang lain. Ketika bersimpati, seseorang menempatkan dirinya dalam keadaan orang lain dan merasakan apa yang dialami, dipikirkan atau dirasakan oleh orang lain. Yang kita bisa melihat di sini contoh simpati itu adalah misalnya seorang remaja yang jatuh cinta dengan temannya, itu adalah salah satu contoh dari simpati. Atau contoh yang lain, seseorang yang sangat bersimpatik, tertarik pada orang lain yang telah sukses misalnya di dalam bisnis. Kemudian berikutnya adalah tentang motivasi. Faktor berikutnya adalah motivasi, yaitu suatu dorongan, rangsangan, stimulus yang diberikan kepada seseorang, kepada orang lain, sehingga orang yang dimotivasi akan melaksanakan apa yang dimotivasikan secara kritis, rasional, dan tanggung jawab. Misalnya adanya pemberian reward, penghargaan kepada siswa yang berprestasi, baik itu prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Demikian materi tentang ciri-ciri dan faktor-faktor pendorong interaksi sosial. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan kalian dalam mempelajari tentang interaksi sosial. Semangat dan terus semangat belajar.